ke Patah. 14 hari. Mana main 2 hari lah. Masih di jalur pulang, kami menemukan ada banyak cakaran ya. Jejak beruang ini 3. Ini beruang besar, lumayan besar. Jadi kami di perbatasan Bengkulu, Sumatera Selatan. Sang leader telah menuntun kita tiba di tepian danau dan kita akan segera menentukan tempat untuk camp area. Semangat tim, danau telah ada di depan mata. Danau Tumutan, men. Bagaimana Bang Iir? Aduh, pokoknya top lah. Boleh. Jam 5 sore, tim sudah tiba di danau Gunung Patah. Mandi belah. Lepas dulu. Pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di hari ini, hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, kami tiba di Danau Tumutan. Jadi perjalanan selama sekitar 9 jam dari puncak. Ini dia Danau Tumutan Gunung Patah, Bengkulu. Kenampakan salah satu spesies lumut yang unik ya. Lumutnya berwarna oranye. Luar biasa sekali ya Danau Gunung Patah. Sahabat alam, saya Richard Krom, kembali bersama saya di Gap Channel. Kata Afri Yaka, ini spesies lumut. Coba kita zoom, lihat dan perhatikan kelopak bunga lumut ini. Mirip kelopak bunga Edelweiss. Ya, kita zoom lagi. Coba perhatikan, mirip sekali kelopak bunga Edelweiss. Hanya ini berwarna oranye. Dan betul spesies lumut ini ada di sekitar Danau Tumutan 7, Gunung Patah, Bengkulu. Danau Tumutan Gunung Patah. Enggak boleh, ini masih muat space ini. Ambil dulu. 1, 2, 3. Mantap. Saat pagi hari, sambil menunggu matahari terbit, para pendaki Gunung Patah duduk santai menikmati hamparan Danau Tumutan 7 Gunung Patah, sambil sesekali menyeruput kopi hitam, dan snack sambil menyambut sunrise yang cerah menyapa pagi. Hanya saja seharusnya mereka sambil mengisi waktu dengan sambil memancing ikan di Danau Tumutan ini, tapi sayangnya danau ini diprediksi tidak ada ikannya, kecuali suara katak yang saling bersahutan, banyak yang belum tahu khususnya para pendaki gunung, bahwa di Provinsi Bengkulu ada Gunung Patah. Selama ini para pendaki hanya mengenal Gunung Kaba yang sudah familiar dengan panorama kawahnya. Di ujung barat Provinsi Bengkulu, tepatnya di Kabupaten Kaur, terdapat Gunung Patah yang tak kalah menakjubkan.
Lokasi Gunung Patah lebih tepatnya berada di garis perbatasan antara Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Sumatera Selatan, masuk dalam kawasan hutan lindung Raja Mandare, yang dalam pengelolaan KPHL Kaur Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu. Gunung Patah adalah gunung berapi berusia pada periode kuaterner. Pada 1 Mei 1989 terjadi aktivitas fumarol yang diamati oleh seorang pilot di dekat puncak. Tanggal pembentukan dan hubungan geologinya tidak diketahui secara pasti. Gunung ini memiliki 3 puncak utama, puncak Bukit Belirang yang merupakan danau kaldera dengan ketinggian 2550 mdpl, puncak Kawah dengan ketinggian 2650 mdpl, dan puncak tertinggi yang berada pada perbatasan Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan, dengan ketinggian 2852 mdpl. Bentang alam Gunung Patah masih tampak asli dan alami, walaupun kawasan tersebut juga telah mulai terkontaminasi oleh adanya perambahan hutan perkebunan dan agribisnis yang intensif seperti kopi dan sawit, terutama pada kawasan hutan di zona dataran rendah. Gunung Patah menyimpan flora langka, yaitu bunga rhododendron atau azalea. Bunga ini pertama kali ditemukan oleh peneliti LIPI Imawan Hidayat, yang menduganya sebagai tumbuhan endemik Gunung Patah. Bunga rhododendron atau kerap pula disebut kadu dampit, hanya tumbuh pada ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Titik terdekat untuk mencapai gunung ini terletak di Desa Manau 9, Kecamatan Padangguci, Kabupaten Kaur, dari pusat kota Bintuhan, Kabupaten Kaur. Membutuhkan 2 jam perjalanan darat, menggunakan mobil atau motor. Bagi pengunjung yang ingin melanjutkan pendakian dapat menitipkan kendaraan di rumah warga setempat. Akhirnya saya tiba di puncak Gunung Patah bersama tim di hari ini tanggal 30 Mei 2003 dengan ketinggian 2817 mdpl. Ini dia, para perintis pembuatan jalur pendakian Gunung Patah via Desa Berca Tunggal, atau ada juga yang menyebutnya Desa Pauh Tunggal Pagar Alam, dipelopori oleh Muhammad Hendri, seorang guru PNS, dan 2 orang anggota kelompok pencinta alam acala pimpinan beliau, yakni Afrizal, Ali, dan Akbar, dibantu oleh Irawan Karnadi, selaku guide dan navigator jalur Berca Tunggal Pagar Alam, juga didukung oleh seorang anggota TNI aktif, Bambang Edi Sucipto, yang bertugas di Kodim 0408 Kota Mana, Bengkulu Selatan. Ada 3 jalur pendakian menuju Gunung Patah. Pertama melalui jalur Pagar Alam, tepatnya di Desa Berca Tunggal, dan Semendelahat. Yang keduanya harus diakses via Provinsi Sumatera Selatan. Ketiga jalur Provinsi Bengkulu, yang dapat diakses melalui Desa Manau 9, Kecamatan Padangguci, Kabupaten Kaur. Jalur ini merupakan jalur pendakian terpanjang, hampir 14 hari waktu tempuh dari awal pendakian sampai kembali turun, dan yang terdekat adalah lewat jalur Berca Tunggal Pagar Alam Sumatera Selatan. Bagi yang berniat untuk melakukan pendakian gunung tertinggi di Bengkulu ini, disarankan menggunakan pemandu. Akses dan rute menuju Gunung Patah sangatlah berat, karena harus berhadapan dengan vegetasi hutan hujan tropis yang sangat lebat dan rapat. Silahkan para pendaki yang berminat untuk menghubungi nomor kontak guide sekaligus navigator yang telah terakreditasi dan memiliki sertifikat sebagai anggota APGI atau Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Nomor kontaknya ada di halaman deskripsi atau melalui jalur Padangguci yang seperti dilakukan oleh tim Atap Negeri Fiersa Besari. Dengan 14 hari perjalanan. Selain memiliki kawah aktif, kawasan Gunung Patah di Bengkulu juga memiliki danau yang indah. Danau ini bernama Danau Tumutan 7. Surga kecil yang indah itu terdapat di Bukit Barisan wilayah Padangguci, Kabupaten Kaur, tepatnya di hutan lindung Raja Mandare. Danau ini berada di ketinggian 2550 mdpl.
Dengan luas sekitar 4 hektar, dan kedalaman di tengahnya sekitar 5 meter, diketahui, nama Danau Tumutan 7, diambil dari cerita tetua di Desa Mano 9. Di arah bukit sebelah timur, ada sebuah danau yang disebut Tumutan 7. Nama itu artinya 7 sumber mata air yang mengalir, kata juru kunci di Desa Mano 9, dari cerita juru kunci orang tua di Padang Guci, atau suku Semende, sering menyebut Danau Tumutan 7, karena puncak gunung merupakan puncak ke-7, di sepanjang Bukit Barisan, dari Aceh hingga Lampung. Tidak hanya itu, di daerah itu mengaliri 7 sungai, yang berhulu di kawasan Raja Mendara, seperti Padang Guci, air Kinal, air Bengkenang, air Kedurang, air Endikat, air Lematang, dan air Enim. Untuk tiba di danau ini, pendaki membutuhkan waktu 5 hari pendakian, ditambah 2 hari untuk perjalanan pulang. Atau sekitar 15 karvak dari Desa Mano 9, kurang lebih 18 km km perjalanan. Dengan medan perjalanan, melalui tebing-tebing curam melintas menyusuri derasnya arus sungai Cawang Kidau. Jalur pendakian selama perjalanan merintis hutan, di mana vegetasinya sangat rapat, berupa pohon-pohon besar, dengan semak belukar, yang penuh rotan manau, beberapa kali. Harus menyeberang anak-anak sungai Padang Guci, yang arusnya masih deras di bagian hulu. Dalam perjalanan menuju lokasi Danau Tumutan 7, masih banyak ditemukan beberapa spesies mamalia, seperti oa, siamang, rusa sambar, jejak-jejak beruang, macan tutul, bahkan kotoran, dan jejak harimau Sumatera. Perjalanan cukup melelahkan itu berakhir, ketika melihat air danau yang tenang di antara pepohonan berlumut, di mana danau yang memiliki ketinggian 2.550 mdpl, sangat eksotis, dengan suhu yang cukup dingin. Selain itu, di sekitar danau, masih dipenuhi pepohonan besar, dan berlumut, yang menakjubkan danau ini seperti kaca. Oke sahabat alam, sekian informasi kegiatan kami eksplor Danau Tumutan 7, Gunung Patah Bengkulu. Saya, Richard Krom, bersama Gap Channel, salam kale. Kata-katanya 14 hari. Mana main 2 hari lah. Kami dari Ijapala telah sampai di Gunung Patah dengan modal beras, mie, dan sarden. Merdeka! Merdeka! Ke Patah 14 hari. Mana main 2 hari lah. Ke Patah 2 minggu. Kita 2 hari lah. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get